Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini bersama Bapak Setianto SPD dari SMP Negeri 1 Adipala. Untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam dengan lafal basmalah dan yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah proses bertambahnya individu baru yang merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan pada hewan, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif pada hewan. 2. Menyebutkan 3 macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan beserta contohnya. 3. Menjelaskan 3 macam perkembangbiakan generatif pada hewan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya. 4. Menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 5. Menyebutkan 1 contoh teknologi pada perkembangbiakan pada hewan. Mari kita mulai materi perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau sering kita sebut dengan istilah fertilisasi. Perkembangbiakan generatif sering kita sebut juga dengan istilah reproduksi secara seksual. Berdasarkan tempat terjadinya fertilisasi, fertilisasi dibedakan menjadi 2, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal, maka terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pada fertilisasi eksternal, terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di luar tubuh induk. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio berkembang di dalam telur, dan telur dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Sedangkan ivivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Embrio berkembang di dalam rahim induk dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang di dalam telur, di dalam tubuh induknya, telur menetas dalam tubuh induk, dan kemudian anaknya dilahirkan. Mari kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif sering juga kita sebut dengan istilah perkembangbiakan aseksual. Pada perkembangbiakan vegetatif, tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan antara lain dengan tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan tunas, misalnya Hydra spesies,
Pada saat berkembang biak, tubuh hidra akan muncul bagian yang menonjol. Kemudian bagian itu lepas dari tubuh hidra dan akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian pada perkembangbiakan fragmentasi, misalnya pada planaria spesies, apabila tubuh planaria spesies terbelah menjadi 2 atau lebih bagian, maka tiap-tiap bagian itu akan tumbuh menjadi planaria baru. Sedangkan membelah diri terjadi pada amoeba spesies. Tubuh amoeba spesies akan membelah menjadi 2 bagian, yang masing-masing bagian akan tumbuh menjadi amoeba spesies yang baru. Itulah perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Selain berkembang biak, hewan juga mengalami perubahan bentuk yang sering kita kenal dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, mengalami masa kepompong, di mana sebelum dan sesudah masa kepompong terjadi perubahan bentuk tubuh hewan yang sangat signifikan. Contohnya pada kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis ini tidak mengalami masa kepompong. Antara hewan yang muda dan hewan yang tua tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan, tetapi hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Kita lanjutkan pada teknologi perkembangbiakan pada hewan. Manusia dikaruniai akal pikiran untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan bibit unggul dari hewan. Sehingga ada teknologi yang diterapkan pada perkembangbiakan pada hewan. Misalnya kawin suntik, kawin silang, dan cloning. Itulah beberapa teknologi yang bisa dipergunakan pada perkembangbiakan pada hewan yang bertujuan untuk mendapatkan bibit unggul. Inilah materi perkembangbiakan pada hewan kali ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku LKS dan kemudian kalian kerjakan LKS kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.